Apa itu analisa node? Node itu sering disebut juga dengan analisis simpul. Kalau kalian ingat. Jadi dia basisnya ini sebenarnya adalah hukum Kirchhoff. Dia simpangan banyaknya nanti. Hukum Kirchhoff. Oh, berapa itu? 1 ya. Hukum Kirchhoff 1. Nah, ini aturan-aturan sebelum kita membahas node. Jadi aturan-aturan sebelum kita membahas node, pertama pengertian tentang node. Node adalah titik atau simpul, titik pertemuan dari 2 atau lebih elemen rangkaian. Jadi di node itu pasti ketemu 2 atau lebih elemen rangkaian, mau tegangan, mau arus, pokoknya dia ketemu di satu titik. Pasti dia lebih dari 2 atau lebih ya maksudnya. 2 atau lebih. Bisa 3, bisa 4 gitu ya, tapi minimal adalah 2. Nah, ada juga yang dinamakan dengan junction. Junction itu pertemuan dari untuk titik yang lebih banyak, 3 atau lebih elemen ya. Nah, untuk lebih jelasnya, 2 pengertian di atas dapat dimodelkan dalam gambar berikut, gambar di bawahnya. Ini ya, gambarnya itu adalah seperti ini. Nah, dari sini saya ingin nanya, jumlah node-nya 5, yaitu A, B, C, D, dan E, F, G, H. Jadi jumlah node itu A, ini node, ini 2 ya ketemunya ya, antara si V1 dan si R. Lalu B, ini ada 3, R1, R2, dan R3, R1, R2, dan R3 ya. Kalau si C, yang ketemu itu R3, R5, dan R4. Kalau yang si D, ketemunya itu adalah R5 dan V2. Lalu EFGH, ini satu node sendiri. Nah, ini namanya adalah node. Nah, sudah pasti yang dinamakan junction, yang dinamakan node itu juga adalah anggota dari junction. Tapi junction itu tidak mungkin dia adalah node. Kenapa? Karena kalau junction itu dia 3 atau lebih. Yang junction yang mana saja? Yang junction itu adalah yang ini. Yang junction itu adalah yang ini. B, C, E, F, G, H. D ini dia disebut node saja ini. A dan D ini. Dia hanya disebut node saja karena dia hanya dua elemen yang ketemu dengan dia. Jadi A dan D ini dia hanya node, bukan junction. Tapi B, C, E, F, G, H ini itu adalah node yang juga disebut sebagai junction. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Sementara. Oke. Oke. Kita lanjut. Mana tadi? Nah ini. Jadi kalau kita berbicara tentang node, itu prinsipnya itu seperti yang saya ceritakan tadi. Dia adalah hukum Kirchhoff 1 atau KCL. Nah, disinilah kalian akan ketemu nanti dengan yang namanya pembagi arus, yang namanya simpang-simpangan yang kemarin ya, hukum Kirchhoff 1 ya. Di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui. Jadi yang tidak diketahui itu adalah tegangan di node ini. Ingat ya, node itu sama dengan yang tidak diketahui adalah V yang ditanyakan. Nanti kalau misalnya kita ketemu dengan loop itu yang tidak diketahui adalah I. Tapi nanti ya, loop itu nanti. Tapi itu cara ngingatnya, gampangnya. Nah, analisis node lebih mudah jika pencatu semuanya adalah sumber arus. Jadi sebaiknya itu di situ sumber arus. Nah, bisa sumber arus bolak-balik atau searah. Tapi nanti untuk kuliah RL1 ini kita khusus membahas dulu yang DC saja. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dari analisis node. Pertama itu adalah referensi sebagai ground atau potensial nol. Anda juga harus menentukan node voltage, lalu asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi dari tegangan node manapun. Jika terdapat N node, maka jumlah persamaannya adalah N kurang 1
Node. Nah, kalau ada arus yang tidak dinyatakan dalam soal, dibuat keluar dari node yang ditinjau. Contoh, kita lihat contohnya ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya, tentukan I dengan analisis node. Jadi ini I di sini. Nah, bagaimana cara menentukan I dengan analisis node? Pertama, tentukan node referensi atau ground. Lalu tentukan node voltage, lalu tentukan N-nya sama dengan 3, jumlah persamaannya N dikurang 1 sama dengan 2. Nah, yang mana node referensi atau ground? Sudah pasti yang elemennya paling tidak ada ya. Makanya ini disebut sebagai sebagai referensi. Tentukan node voltage-nya di mana, lalu jumlah N sama dengan 3, karena jumlahnya ini 3 ya. 1, 2, dan 3. Maka jumlah persamaannya adalah 2. Nah, kalau saya lebih sering menggambarnya seperti ini. Saya bikin 3 titik. 3 titik ya. Titik 1, titik 2, titik 3, dan ini si background-nya. Tinggal saya kasih gambarnya. Nah, di sini tuh tadi I ya. Ini 4 ampere ya. 4. Ini mohon maaf ya, karena pakai komputer. Aduh, gambarnya jadi tidak bagus. Sorry. Maaf, saya salah. Salah. Bukan gambar kayak gitu. 3 itu adalah ini ya. 1, 2, 3. Kenapa 3? Kenapa ini tidak dihitung? Karena tidak ada sumber apa-apa di sini. Kosong aja ya. Sama dengan ini. Kosong aja. Jadi nanti node itu ada 3. Sesuai dengan ini ya. Jumlah N sama dengan 3. Node sama dengan 3. 1, 2, dan 3. Nah, disinilah tadi sumber arusnya. Di sini juga nanti sumber tegangannya. Sumber tegangan R-nya ya. Bukan R. 4 ohm. 4 ohmnya. Aduh, susah gambar pakai ini ya. Lalu di sini 8 ohmnya. Ingat ya, node-nya itu di sini. Saya kasih yang hijau aja node itu. Ini node ya. Ini node 1, 2, 3. Ingat, node-nya ada 3 itu. Sehingga nanti untuk si si yang ini tuh, yang 12 volt itu, dia ke sini nih. Nah, ini yang 12 ohm. 12 volt, 12 ohm ya. Aduh, susah bener nih gambar pakai apa ini nih. Ulang lagi. Tidak bagus gambarnya jadinya. Ini tadi node-nya 1, kita bikin besar. 2, ini ground-nya. Jadi ini, dan ini. Nah, yang terhubung ke sini adalah ini. Ini, dia akan langsung terhubung ke sini ya. Maka digambar seperti ini aja langsung. Nah, ini terhubung ke sini, sama ke sini kan? Maka dibuat seperti ini juga. Nanti angkanya nanti aja ya, biar enak nengoknya. Nah, lalu yang masih diterhubung sini, ada yang terhubung ke sini, yang 8 ohm nih. Maka dihubungkanlah dia kan. Atau biar enak kita kasih nomor lah. Ini kita kasih angka, kita kasih huruf A, B, dan C. Ini A, kita kasih beda huruf lah. A, B, dan C tadi ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, lalu ini tadi ya, yang 8 ohm itu, ini. Lalu yang 12 ohmnya di sini ya, nih. Dari B ke C. Sehingga ini 12 ohm. Sudah lengkap belum? Kita hitung elemennya. 1, 2, 3, 4, 5. Sementara ini yang kita buat baru 4. 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang belum. Nah, yang ini itu terhubung antara A ke B. Jadi langsung saja sama. Di atas dia. Nah, kalau kayak gini lebih gampang melihatnya ya.
lebih gampang melihatnya. Baru kita kasih ini 4 ampere tadi, ini 4 ohm, ini tuh 8 ohm, ini tuh 12 ohm. Aduh, susah. Tunggu. Bikin ohm aja susah benar nih. Hop. 12 ohm. Lalu ini 7 ampere. Sampai sini dulu, ada pertanyaan enggak? Kenapa dia dari gambar ini bisa jadi gambar ini? Ada pertanyaan enggak? Ya, ini juga berlaku untuk kalian ya. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Dulu, kenapa dia gambar ini penting? Kenapa gambar ini penting? Karena ini mempermudah kita nanti untuk menganalisa rangkaiannya gitu. Jadi kan kalau misalnya gambarnya seperti ini kursor saya kelihatan ya? Kursor panah saya ini. Nah, jadi kalau gambar seperti ini, kan agak sulit ya kita nanti menginikannya. Jadi kalau seperti ini kan dia agak lebih sederhana gitu. Nah, kalau ada pertanyaan enggak? Cukup mengerti ya? Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjutkan videonya. Nggak ada ya? Ngerti ya? Oke. Nah, baru bisa kita bikin persamaannya. Nah, persamaan pertama itu waduh, gimana caranya? Nah, persamaan itu, kalau dia ngasih nama V1, V2 ya. Sorry. Ya sudah, berarti kita kasih nama, aduh mana ini? Kita kasih nama aja, jangan VA, VB, VC ya. Kita kasih nama saja V1, ini kita hapus saja. V1, V2, ini V ground. Nah, kita tilik dulu, kita lihat dulu di E1, di V1, ya, di V1. Jadi tadi ada pernyataan bahwa arus masuk itu nilainya apa tadi? Nih, arus yang tidak nyata ini, mana tadi? Arus masuk, menurut berprinsip, ini sumber arus, not referensi, not voltage, langsung tekanan ditentukan ini. Sehingga arus keluar dari not positif ya, ini yang harus digarisbawahi. Arus yang keluar dari not nilainya positif. Nah, ini baru bisa kita buat ya. Arus yang keluar dari not nilainya positif. Berarti kalau kita melihat V1, apa saja yang terhubung ke V1? Yang terhubung ke V1 itu, bentar. Yang terhubung ke V1 itu adalah 4 ampere ini, V1 ya, 4 ohm ini, 7 ampere, 8 ohm aja ya, 1, 2, 8 ohm. Nah, lihat V1. Ini arusnya masuk ya. Tadi yang keluar adalah positif. Berarti kalau masuk kebalikannya ya. Berarti negatif 4 ampere. Tidak usah lah kita bikin ya satuannya ya, karena satuannya sama semua. Ditambah, ini arusnya keluar kan? Tadi keluar dia positif 7. Ya. Baru ditambah ini ya, 8 ohm. Tadi dia basisnya adalah arus. Hukum ohm untuk arus apa? I sama dengan, tadi kan V sama dengan I kali R, sehingga I sama dengan V per R. Ya. Maka kita tulislah V1, dia hubungan antara V1 yang di sini ya, yang di 4 ohm ini, dia terhubung antara V1 dan V ground. Sehingga kita tulis V1 dikurang V ground per 4 per 4 ohm. Jadi V1 dikurang VG per 4. Ingat ya, V sama dengan I kali R, hukum ohm. Sehingga I sama dengan V per
R. Makanya ditulis begini. Nah, untuk 8 ohm ada yang bisa tahu berapa dia? Untuk 8 ohm? Bagaimana dia penulisannya? 7. Untuk 8 ohm, Vicky Juanda, gimana? Untuk 8 ohm. Untuk yang ini. V1 dikurang V2 ya Pak. Ya. Terus? Per 8. Per 8, oke. Lihat, sudah semua yang terhubung ke V1? Sudah semua ya? 1, 2, 3, 4. Cuma 4 itu ya. Lihat aja nih, berapa cabang deh nih? Cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 4. Berarti hanya 4 itu. Kita kasihlah dia sama dengan 0. Ya, kita kasihlah dia sama dengan 0. Nah, lihat V2. Nah, gimana V2 itu? Ada yang bisa enggak? Mana saja yang terhubung ke V2? Saya ganti warna tinta ya, biar jelas. Saya ganti dengan warna biru. Ada yang bisa untuk V2? Yang terhubung ke V2 apa saja? 1. 7 ampere. Ya, nih. Lalu 2, 8 ohm. Lalu 3, 12 ohm. Nah, jadi gimana cara bikinnya? Siap saya Pak. Ya, siapa ini? Vicky Pak. Vicky ya, silakan Vicky. Gimana Vicky? Untuk yang pertama tuh cabang yang paling atas -7. -7 ya, karena dia Ditambah- masuk ya. -7. Ya, Pak. Oke. -7 ini. Terus cabang kedua V2 dikurang V1 Ditambah ya, per jangan lupa 8. ditambah. V2 Ditambah V2 dikurang V1 per 8. 8. Untuk yang ini ya. Ya, Yang Pak. ini, untuk yang ini ya. Terus Lalu untuk ditambah yang ini? untuk cabang ketiganya V2 dikurang V ground per 12. Oke. Sama dengan 0, Pak. Sama dengan 0. Nah, ini aja dulu kalian sudah paham. Ini insya Allah kalian sudah bisa lah untuk mengerjakan soal dari note. Nah, untuk dalam hal ini, V ground itu selalu nilainya adalah apa tadi? 0. Sehingga persamaan ini, sebentar. Sehingga positif ya. Sama dengan 0. V1 per 8 sama dengan 0. Nah, VG tadi, VG itu nilainya selalu sama dengan 0 kalau ground ya. Karena dia tidak ada apa-apa di sini ya. Kalau ground itu nilainya selalu sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis ini 7 kurang 4 itu 3 ya. 3 ditambah V1, karena ini 0, langsung aja berarti V1 per 4. Ya. Ini 0 kan? Ditambah V1 per 8 dikurang V2 per 8. Sama dengan 0. Ini untuk V1 tadi. Untuk V2, ini persamaannya ya. Jadi ini tinggal bisa kalian selesaikan saja ini. Nah, untuk V2. Nah, kalau untuk V2, Pak, siapa di sini yang bisa? Mana V2-nya ini? Ada yang bisa di sini? Gimana V2-nya kira-kira? Jadi V2, gimana V2-nya? Jadi V2 itu yang di sini ya. Ini V2 tadi. Siapa yang bisa? Kira-kira? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Zidan ya? Iya, Pak. Nah, gimana Zidan? -7. -7, oke. -7. Ini V2 ya? Ditambah V1
dikurang ini V2. karena sebentar Zidan, karena kita Oh sedang iya, V2, melihat V2. V2, maka yang duluan Ah. adalah V2. V2 Iya, yang Pak. duluan ya, V2 yang duluan. Oke. V2 Nah, dikurang V1 V1 per 8 per 8, oke. Lalu ditambah V2 dikurang V ground background per 12. per 12. Jadi ini sudah semua ya. 1, Jangan 0. 2, 3. Sama dengan 0. Ingat, 0. ini 0 ya. Background Iya, sama Pak. dengan 0. Sehingga 0. jadi gimana? Minus 7. V7 ditambah V2 per 8 2 per 8. dikurang V1 Kurang per 8 V1 per 8. ditambah V2 per 12. V2 per 12. 12. Sama dengan 0. 0. Nah, jadi ini bisa kalian kumpulin ya. Berarti min 7. Kalian kumpulin nih. Yang V2 sama V2 nih kan. Ini sama ini bisa kalian kumpulin. Berarti V2 ditambah per 8 ditambah V2 per 12. Per 12. Dikurang V1 per 8. Nah, ini sudah bisa diselesaikan ini. Ini kalian jadikan substitusi eliminasi nantinya. Substitusi eliminasi. Sehingga nanti akan dapatlah nilai berapa V1, berapa V2. Nah, itu. Oke, videonya saya lanjutkan ya. Saya clear dulu yang ini. Videonya saya lanjutkan. V2 itu tadi yang cuma ya. Ini yang 12. Nah, ini ya, sama ya hasilnya. Dengan yang kita buat tadi. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan enggak? Ini sudah selesai nih videonya. Ada pertanyaan? Ada? Oke, kalau enggak ada, sebentar saya buka. Coba ini ada contoh soal kedua, coba dikerjakan. Silahkan digambar juga kayak yang saya contohin tadi ya. Digambar juga kayak yang saya contohin tadi. Lalu silahkan dibuat berapa nilai V1-nya, V2-nya, dan V1 dan V2-nya. Ini ada berapa titik ini? Ada yang tahu dulu? 3. Berapa titik ini kira-kira nanti jadinya? 2, Pak. 2 ya? 3. 2 apa 3? 1, 2. 1, 2. 3, Pak. 3 ya? 1, 3. 1, 2, dan 3 yang paling bawah. Bawah ground. Oke, silakan dibuat. Ya, siapa yang sudah dapat? Saya, Pak. Siapa namanya? Zidan, Pak. Zidan, oke. Sebentar, Zidan. Oke, V1-nya berapa? Min 9 Min 9 ditambah V1 per 8 ya. 9 ditambah V1 per 8 ditambah V1 per 16 dikurang V2 per 16. Oke, terima kasih Zidan. Sama dengan 0 ya. Ya, Pak. Oke, yang lain ada V2-nya? Persamaan V2-nya? Ada yang lain? CG. Bisa CG? Ya, Pak. Bisa. Yang V2-nya berapa CG? Min 3 ditambah V2 per 12 ditambah, sebentar sih. Bentar ya. Ini V2. Berapa min 3 ditambah? V2 per 12 ditambah V2 per 16 Sebentar. Ditambah V2 per
16 16, lalu dikurang V1 per 16. V1 per 16 sama dengan 0. Oke, kita makasih Siji, kita lihat ya. Ini V1-nya ya. Ini VA sama VB dia ngasih nama sama saja ya. VA per 16 dikurang VA per 8 ya. Ya, VA per 16 dikurang VA per 8 atau V1 per 8 ditambah V1 per 16 nih ya. V1 per 8 ditambah V1 per 16 dikurang mana ini tadi? Dikurang VB per 16 nih. Kalau di sini siapa tadi si Zidan dikurang V2 per 16 min 9. Di sini sama dengan 9 karena dia dipindahnya ke sini. Nah, inilah persamaan 1. Lalu persamaan 2 sama kayak si Siji tadi. Persamaan 2. Hah? Gimana? Enggak, Pak. Oke. V2-nya karena ini min 3, kita langsung pindah ke sini ya. Pindah ke sini langsung. Jadi VB ini V2 ya. VB ini sama dengan V2. Jadi V2 per 16 ini ya. V2 per 16 dikurang VA per 16. VA per 16, VA itu V1 ya nih. Dikurang V1 per 16 sama ya. Ditambah V2 per 16 nih. Ditambah V2 per 16 nih 3-nya pindah ke sini sama dengan ya sama betul. Berarti sudah bisa ya. Mungkin sampai di sini dulu. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.